Oke, lanjut kabar mantap lagi dari PT PAL Indonesia. Galangan kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Saingannya galangan kapal ST Engineering Singapura nih bos. Tapi secara kapasitas admin rasa memang PT PAL lebih raksasa nih. Mungkin ya. Mungkin ada yang tahu lebih detail, boleh komen bos. Nah lanjut, jadi baru-baru ini PT PAL pun membagikan progres pembangunan dua kapal perang raksasanya. Satu punya Indonesia, yaitu KRI Balaputra Dewa 322 yang saat ini ternyata sudah memasuki tahap lanjutan yang lebih advance nih bos. Tahap apakah itu? Tinggal apa lagi? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian lanjut yang kedua, PT PAL dalam videonya ternyata juga menampilkan visual langsung di galangan kapalnya progres pembangunan kapal perang LPD untuk Pinoy Pinoy Filipina dengan base Makassar class bos. Nah lantas sudah sejauh apakah kapal LPD Filipina yang katanya terlambat kemarin? Apa-apa yang sudah dikerjakan PT PAL Indonesia sejauh ini? Berapa persen? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama kita bahas KRI Balaputra Dewa nih bos. Jadi negara kita kini sudah semakin dekat nih memiliki frigate tempur modern paling canggih yang pernah dibuat di dalam negeri. Dan sekarang progres KRI Balaputra Dewa 322 mulai memasuki fase yang bikin banyak mata menatap ke Asia Tenggara nih bos, melirik PT PAL Indonesia. Dan beginilah penampakan terbaru frigate merah putih pertama milik TNI Angkatan Laut yang kini sedang diselesaikan di galangan kapal PT PAL Indonesia Surabaya, Jawa Timur. Kapal perang multirole sepanjang 140 meter ini sebelumnya sudah resmi bos, diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 kemarin. Dan kini telah memasuki tahap lanjutan yang lebih advance, yaitu berupa instalasi equipment serta uji fungsi sistem sebelum nantinya menjalani sea trial dan siap berlayar bersama pasukan Angkatan Laut Indonesia. Nah ini admin kutip dari akun resmi PT PAL Indonesia bos. Dan kalau melihat foto terbaru yang dirilis oleh PT PAL, jujur aja bentuk akhirnya jelas, sudah kelihatan garang, semua bagian struktur sudah lengkap, bahkan kapal kini sudah mengapung penuh di atas air. Saat ini para engineer PT PAL mungkin sedang fokus pada fase yang justru paling rumit dalam pembangunan kapal perang modern bos. Karena ya kalau badan kapal itu ibarat otot, maka radar, sensor, dan combat system adalah otaknya. Nah disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Tahap yang sedang berlangsung kemungkinan meliputi integrasi radar, pemasangan sistem elektronik, pengujian kelistrikan, combat management system, sensor peperangan elektronik, hingga sinkronisasi sistem senjata anti udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam. Dan menariknya dalam keterangan resmi PT PAL, disebutkan bahwa KRI Balaputra Dewa 322 kini memasuki tahapan penyelesaian instalasi equipment dan uji fungsi. Dalam bahasa anak gaul ya, mungkin mereka bilang kapalnya udah jadi nih bos, sekarang tinggal bikin semuanya nggak error aja nih. Dan kalau kita lihat secara kasat mata ya, dari progres visual dan tahapan pembangunan kapal perang modern kemungkinan ya, ini berdasarkan kacamata awam mimin, progres keseluruhannya kini sudah berada di kisaran 80-90% sebelum siap bertempur. Dan yang bikin proyek ini makin penting adalah karena frigate merah putih ini bukan sekedar kapal perang biasa bos. KRI Balaputra Dewa adalah simbol ambisi Indonesia membangun kekuatan maritim modern dan mandiri di era Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau proyek ini sukses penuh, maka Indonesia bukan cuma dikenal sebagai pengguna alutsista, tapi mulai naik kelas menjadi produsen kapal tempur modern di kawasan Asia Tenggara. Mantap jos. Sekarang kita pindah ke sebelahnya, kita intip sedikit pesanan tetangga kita, Pinoy Pinoy Filipina. Bagaimanakah kabar kapal perang LPD-nya?
Oke lanjut, jadi kalau kita lihat dari video yang baru-baru ini dirilis oleh PT PAL, memang nampak jelas ada proyek LPD Filipina batch terbaru yang sedang dibangun di galangan kapalnya bos, di PT PAL Surabaya. Dan kalau melihat dengan kacamata awam Mimin lagi ya jelas progresnya sudah lumayan berbentuk kapal nih. Jadi bukan lagi di tahap fabrikasi ya. Dari visual ini ya, perkiraan Mimin progres fisiknya sudah sekitar 55-70% untuk hull struktur utamanya. Nah, tapi tentu angka pastinya cuman PT PAL dan tim dari Filipina yang tahu. Kalau Mimin ini apalah cuman ngelihat dari foto, dari video, tiba-tiba mau bilang berapa persen ya, itu nama memang tebak-tebakan bos. Dan kalau diamati memang ada beberapa bagian yang progresnya sudah menengah ke atas. Terlihat hull utama sudah terbentuk penuh, badan kapal bawah sampai dek utama sudah jadi ya kan. Kemudian superstructure-nya mulai naik, ini bangunan atas kapal sudah mulai dipasang walau belum full finishing. Lanjut dek penerbangan helikopter di belakang terlihat sudah terbentuk. Blok-blok modular sudah disatukan, artinya ya jelas bukan lagi tahap fabrikasi panel baja bos. Scaffoldingnya sangat banyak, ini tanda kapal sedang masuk tahap mungkin outfitting awal, pemasangan kabel, perpipaan, ventilasi, dan sistem-sistem internal lain yang admin ya jelas kurang tahu itu apa ya kan. Admin bukan orang galangan kapal bos, admin mah orang teknik biasa. Tapi kalau masalah mechanical, scaffolding, lifting rigging, firefighting, terus safety contractor, admin udah ada sertifikatnya, jadi ya kurang lebih tahu-tahu dikit lah. Tapi jelas dari sini masih banyak lagi yang harus dikerjakan bos, seperti electrical system, pekerjaan interior, mesin, radar utama, persenjataan, proses uji coba laut, finishing cat tempur final, integrasi software, sampai uji mesin penuh, ya semuanya itu masih harus dilakukan. Dan jika melihat perkembangan sejak bulan Januari 2026 dulu, di mana hull depan bow baru terbentuk, struktur lambung masih terbuka, superstructure belum naik signifikan, banyak area masih kosong, maka perkembangannya sekarang di Mei 2026 cukup signifikan lah. Dan dari laporan Jen serta Naval News beberapa waktu lalu, proyek ini memang sempat mengalami keterlambatan karena PT PAL sendiri kalian tahu sedang kebanjiran proyek mantap dan besar lainnya seperti Frigate Merah Putih dan proyek ekspor lain. Belum lagi proyek-proyek di luar kapal bos. Mantap jos. Harapannya semoga semua pekerjaan ini dapat dimanajemen dengan baik sehingga tidak ada pekerjaan yang terlambat atau molor. Dan pesanan-pesanan kapal perang kawan kita juga bisa cepat selesai ya bos. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.